Roh Kris, kiranya Tuhan memberkati, Roh Kris ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kau memberkati juga sinyal Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau memberkatinya. Tuhan, untuk yang melayani juga Tuhan, Kau berkati Tuhan, biarkan mereka menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Amin. Yuk, waktunya kita memuji nama Tuhan ya. Selama memuji nama Tuhan, yuk dengarkan, fokus ya adik-adik ya. Ikut nyanyi, ikut nyembah Tuhan, oke? Shalom. Shalom, sekali lagi shalom. Mana ya? Wah, sampaikan deh tangan. Shalom. Nah, ini dia. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa. Tidak ada yang sakit ya. Semuanya sehat. Tidak ada. Diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kesegaran. Oh, haleluya. Nah, kita jumpa lagi dalam ibadah Roh Kris yang siap beribadah. Roh Kris. Nah, oh iya, kakak juga mau menyambut Bapak Ibu guru yang turut hadir dalam ibadah Roh Kris hari ini. Juga kakak-kakak pembina. Shalom, shalom. Wah, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, yuk siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama ya. Oke. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena kami saat ini ada untuk memuji nama-Mu Tuhan dalam ibadah Roh Kris Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk beribadah dengan tekun, dengan baik Tuhan, dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah dan memuji nama Tuhan. Katakan amin. Oke, siap memuji nama Tuhan? Yuk tepuk tangan, yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk nyanyikan pujian ini bersama kakak yuk. Yang tahu lagunya sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai Tuhan dipuji. Yuk bertepuk yuk. Sampai pada biar ibu nengok kamu ada sampai pada hari sampai pada nama Tuhan dipuji. Yuk angkat tangan kita yuk. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya.
biarlah nama Tuhan yang dipuji. Ya, oke. Yang siap terus memuji nama Tuhan, siapa ya? Nah, kita mau tanya nih, siapa yang masih kuat memuji nama Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya, lambaikan tanganmu sekali lagi. Siap memuji nama Tuhan kembali? Siap? Siap? Yuk berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yuk. Katakan haleluya. Yuk nyanyikan pujian ini yuk sama-sama yuk. Katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, dan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam yuk. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk, yuk. Langit, lebih tinggi Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, semua suka kita? Haleluya. Nah, sekarang waktunya mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ambar. Nah, yuk adik-adik boleh duduk yang rapi sekarang. Duduk di tempatnya masing-masing. Jangan ada yang jalan-jalan. Perhatikan nanti waktu firman disampaikan. Terus selama Tuhan boleh main-main lagi ya. Ayo fokus sama Tuhan Yesus. Fokus sama Bapa di surga. Kita mau panggil dia Bapa ya. Bapa, Engkau baik ya. Oke? Iya. Ayo adik-adik, kakak ajak kita semua fokus sama Tuhan, menyembah, nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sambut firman Tuhan. Yuk sama-sama katakan Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Tuhan, aku memujimu, aku menyembah. Bapa ku cintakan. Haleluya. Katakan yuk, Bapa, Engkau baik. Yuk panggil nama Bapa. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Haleluya. Yang terbaik Tuhan beri. Saya boleh duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Saya mau ambil bagian yang terbaik. Untuk kami boleh mendengar kebenaran firman. Urapi telinga dan hati kami Tuhan. Ya, setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak percaya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan atau lihat videonya, kakak mau nanya siapa yang pernah pergi ke pantai ya? Saya. Saya, Kak. Di pantai kita lihat apa? Lihat apa lagi? Perahu. Nah, kita mau lihat ya, hari ini kita mau belajar tentang Yesus memilih murid-muridnya. Kita lihat videonya ya. Silahkan. Sebentar Miss Ambar. Ini ada trouble membuka file. Sebentar Miss. Boleh cerita dikit? Ayat 18 sampai 22, yaitu Yesus memilih murid-muridnya. Terima kasih. Mula-mula. Ya. Semua duduk manis, nggak ada yang jalan-jalan.
Masih muter-muter. Sebentar. Sebentar ya, signalnya ya. Ya, itu ini ya. Korek ya. Dan tolong mic-nya tutup dulu ya. Nanti kalau kasih nanti. Oke, kan? No. Mana itunya ya? Oke, sambil menunggu videonya diputar, Kakak mau bacakan firman Tuhannya terlebih dahulu ya. Kita yang punya Alkitab boleh dibuka di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kakak bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Nah, ini videonya ya. Ikutlah aku. Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me, and I will make you to become fishers of men. Ada suara, ada gambar. Soalnya nggak kedengeran, Miss. Kedengeran kok. Putus-putus, Miss, videonya. Udah, Miss. Karena sinyalnya ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita, iya, oke, semua boleh duduk diam, nggak ada boleh bicara dulu ya. Nah, tadi kita baca di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22, dan kita sudah lihat videonya di mana Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Tiberias. Nah, firman Tuhan hari ini kakak kasih tema yaitu dipilih untuk menerima kasih mula-mula. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar adik-adik mengerti bahwa Tuhan Yesus memilih 12 muridnya dan memberikan mereka kasih mula-mula, dan juga kita dipilih menjadi murid-muridnya untuk menerima kasih yang sama. Nah, ketika kita lihat videonya tadi, dikatakan bahwa
Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Tiberias. Nah, Danau Galilea. Nah, mereka di situ adalah penduduknya itu kebanyakan rata-rata adalah nelayan. Mereka bekerja mencari ikan. Oke. Nah, di situ Yesus sedang berjalan di pinggir pantai. Yesus melihat dua orang bersaudara, ya, yaitu Simon yang disebutnya Petrus dan Andreas. Nah, ketika Yesus melihat Simon dan Petrus, dia berkata, "Mari, ikutlah aku," katanya ya. "Aku akan menjadikanmu penjala manusia." Nah, adik-adik kalau dipanggil orang yang nggak kenal, kira-kira mau datang hampirin tidak? Tentu tidak ya, biasanya takut. Tetapi berbeda dengan Simon Petrus dan Andreas tadi, ketika dia dipanggil Tuhan, "Mari ikutlah aku," Petrus dan Andreas ini bergegas. Dia tinggalkan jalannya. Mungkin saat itu dia sudah tangkap ikan banyak. Dia tinggalkan. Dia nggak kenal Yesus. Tapi Yesus mengenal mereka. Tapi kenapa? Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, ada satu ketaatan. Mereka mau ikut, padahal itu bukan orang yang mereka kenal. Karena di dalam diri Yesus itu ada kasih yang luar biasa. Nah, akhirnya Simon dan Andreas pun ikut Yesus. Mereka jalan-jalan sama-sama di pinggir pantai. Dan dari jauh mereka melihat siapa? Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus. Nah, Yesus datang kepada mereka, "Ayo, aku akan jadikan kalian penjala manusia." Nah, demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes. Mereka tidak menolak. Mereka memberikan hatinya, memberikan hidupnya, dan mengikut Yesus. Berarti di dalam Yesus itu ada sesuatu yang besar. Orang yang nggak mereka kenal, yaitu Yesus itu, mereka nggak kenal Yesus ya. Jadi karena Yesus baru mau memulai pelayanannya. Tapi mereka tertarik untuk datang kepada Yesus. Yesus punya kuasa yang luar biasa. Ada kasih yang besar dalam kehidupan Tuhan Yesus, sehingga ketika Yesus memanggil murid-muridnya ini, mereka taat, mereka mau datang sama Tuhan, mereka tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan masa depannya. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus pilih murid-murid Yesus itu bukan murid-murid yang hebat loh, bukan mereka yang luar biasa terkenal loh, tapi mereka orang yang sederhana. Mereka hidupnya sebagai nelayan, hidupnya sederhana. Mungkin nelayan itu nggak dihargai. Bahkan kalau kita ketemu nelayan, mungkin kita akan tutup hidung kita karena baunya amis ya, karena mereka kerja mencari ikan. Nah, tetapi berbeda. Ketika Tuhan Yesus panggil mereka, mereka mau datang. Ya. Mereka dengan segera, Yohanes, Yakobus menjatuhkan jala mereka, melompat dari perahu dan meninggalkan ayahnya Zebedeus. Panggilan Yesus ini sangat dalam. Dan meskipun mereka belum pernah ketemu Yesus, kuasa Tuhan memungkinkan mereka untuk menanggapi panggilannya, panggilan Tuhan Yesus. Mereka nelayan biasa, memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selama-lamanya. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus bisa saja loh panggil orang yang punya kedudukan sebagai pejabat, pemimpin besar. Tapi tadi kakak udah mulai dari awal katakan, Yesus tidak panggil orang hebat. Orang yang sederhana, yang mau dipimpin, mau dibentuk, dan memiliki ketaatan. Nah, itu terdapat pada nelayan-nelayan ini. Nah, dalam beberapa tahun kemudian adik-adik, mereka mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengabarkan Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus mencelikkan mata orang buta, bahkan yang lumpuh Tuhan buat berjalan. Karena apa? Tuhan Yesus punya kuasa yang besar. Dan kuasa yang ada di dalam Yesus pun akan diberikan kepada murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus? Tidak hanya Simon, Petrus, Yakobus, Andreas. 12 murid, adik-adik ingat siapa nama mereka? Ada Simon, yang disebutnya Petrus, ya. Ada Yohanes, Andreas, Yakobus, Filipius, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon, dan Yudas Iskariot. Mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk suatu saat mereka menjadi guru yang besar, mereka akan mewartakan
kabar keselamatan, mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat yang hidup, yang disalibkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Nah, disitulah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, memberikan kemampuan kepada murid-muridnya untuk mengabarkan berita keselamatan. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang berseru kepada Tuhan Yesus, kita itu termasuk orang-orang yang sudah dilepaskan. Yoel 2 ayat 32 ya kakak bacakan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini janji Tuhan. Orang yang berseru, memanggil Yesus, mengundang Yesus dalam hidupnya, dia akan diselamatkan. Ya. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas, dibebaskan dari hukuman maut. Karena apa? Ada Yesus di dalam hidup kita. Kita mempercayakan Yesus dalam hidup kita. Nah, yang kedua ada di dalam Wahyu 2 ayat 24 dan 25. Apa yang terjadi setelah kasih Tuhan ada dalam hidup kita, ya? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, kasih mula-mula itu akan hilang. Karena apa? Kita kompromi dengan dunia ini. Kita nyontek, kita berbohong, kita menipu diri kita sendiri, ya. Dengan berbohong itu berarti kita tipu diri sendiri loh. Kita harus bertobat. Supaya apa? Kita minta pengampunan Tuhan supaya kasih mula-mula Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita dan tidak meninggalkan kita. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, kalau engkau tadi sudah percaya sama Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti hidupmu akan diubahkan menjadi manusia baru. Artinya hidup kita penuh kasih. Yang dulu nggak suka berbagi jadi berbagi. Yang dulu suka marah-marah, nggak marah-marah lagi. Ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, jika demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-kakimu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuh, jangan sampai kasih Tuhan itu hilang dari hidup kita. Keselamatan itu hilang dari hidup kita. Ketika kita berdosa, Tuhan tegur, kita bertobat. Kalau kita nggak bertobat, kita akan kehilangan kasih Tuhan. Kita akan kehilangan surga yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kakak bisa simpulkan 3 hal ya. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus pilih adik-adik, juga kakak-kakak, bapak, ibu, guru, mami, papi, semua itu untuk apa? Semua orang percaya untuk menjadi murid Yesus. Jadi kalian dipilih di antara segala bangsa. Laura dipilih, Samuel dipilih, Theo dipilih, Katika dipilih. Itu adalah panggilan Tuhan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, nah, yang pertama, kita dipilih menjadi murid-murid Tuhan. 2, Tuhan Yesus berikan kasih mula-mula bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kasih mula-mula Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Termasuk adik-adik, mami, papi, bapak, ibu, guru, dan kakak. Kita menjadi orang yang lahir baru. Dipenuhi kasih, kita boleh mengasihi, kita boleh makin cinta Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya tidak kehilangan kasih mula-mula itu? Intim dengan Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Jadi kalau kalian mau tunggu dan tetap tinggal di kasih mula-mula itu dan mengenal Yesus lebih dalam lagi lewat pembacaan firman. Kalian harus rajin sekolah minggu, rajin doa, bersekutu sama mama papa, adakan mesbah doa bersama. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita dipilih untuk menjadi murid-muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus berikan kasih mula-mula supaya apa? Bagi semua orang nih, tidak kecuali loh. Kasih mula-mula itu untuk semuanya, tidak pilih-pilih Tuhan kasih ya. Supaya itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, tugas kita adalah melakukan perintahnya. Nah, ini yang tugas yang Tuhan berikan yang ketiga. Melakukan perintahnya, yaitu apa? Mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama manusia. Ya. Jadi kalau sesama manusia itu siapa saja,
mau tukang ojek, mau yang tukang pungung sampah, kita harus tetap kasih mereka. Ya, kita bergaul dengan semua orang berbeda agama, suku, bangsa, kita tetap mengasihi mereka. Karena apa? Kasih Yesus sudah ada dalam hidup kita. Nah, siapa yang mau jadi murid Yesus? Sampaikan tangannya. Siapa yang mau terima kasih mula-mula? Wow, luar biasa. Semua mau taat sama perintah Tuhan. Ada yang semua mau taat perintah Tuhan? Caranya gimana taat perintah Tuhan? Patuhi mama papa, patuhi bapak ibu guru, bantuin kakak-kakak sekolah minggu kalian. Karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ayo, semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Nah, kakak mau ajak kalian berdoa, nggak usah dibuka mic-nya ya, semua ikutin kakak doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau undang Engkau hadir dalam hidup kami. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa-dosa kami. Jadilah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu, supaya kasih mula-mula Yesus senantiasa ada dalam hidup kami, dan kami boleh mengasihi sesama kami. Kami mengasihi mama papa lebih lagi, mengasihi bapak ibu guru, mengasihi teman-teman dan semua orang Tuhan dalam hidup kami, supaya mereka boleh mengenal Yesus dan ubah hidup kami menjadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran mama papa, patuh taat pada orang tua guru Tuhan. Terus jadikan kami anak-anak generasi yang akan memimpin negeri kami pada zamannya nanti. Hikmat-Mu Tuhan turun atas kami semua, kepandaian dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akan sudah selesai bacakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan tetap terus, masih ada sebentar waktu ya, sebelum kita tutup progres kita. Oh iya, untuk Michaela ya, nanti minggu-minggu ini kakak akan kirimkan hadiahnya ya, dari Om Rudi ya. Sudah disilahkan ke kakak, nanti tinggal kakak mau antar ke Jadika, nanti kalau sudah kakak japri ya Michaela ya. Oke, sekarang kita akan doa syafaat. Nanti Stefani yang akan pimpin doa. Stefani 5C. Ya, Stefani boleh Stefani boleh di-unmute mic-nya. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami, cinta ini, kiranya Tuhan melakukan melawan yang Tuhan erdik COVID-19 nanti dari bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan berkati papa, mama kami. Tuhan berkati pekerjaannya biar kami bisa sekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak Rokris yang begitu setia melayani siswa SD di K3. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kakak kami ini dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, mari adik-adik angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, siapkan untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan engkau didapati setia waktu Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi SD Jadika 3 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati sekolah ini Tuhan. Sekolah ini akan senantiasa menjadi berkat. Bapak Ibu gurunya diberkati, keluar masuknya diberkati Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan SD Jadika 3 ini, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dan anak-anak diberkati dengan luar biasa dari Tuhan. Terima kasih yang sudah terima berkat Tuhan, percaya, sama-sama katakan amin. Ada pengumuman Bapak Ibu guru, Bu Yanti, Bu Mawar, Bu Lisja. Bu, ada pengumuman? Ibu Mawar, kalau ada pengumuman boleh mic-nya dibuka, Bu. Oh Bu, di mic dibuka dulu Bu. Mic-nya dibuka dulu Bu, di-unmute. Buka dulu sekarang. Oh udah kok itu.
nggak ada pengumuman, hanya saja salam sehat untuk anak-anak semuanya, ya. Dan juga para petugas prokes hari ini, terima kasih banyak, ya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Mawar. Ya, anak-anak kita akan prokes lagi Jumat depan. Sekarang kita foto semua on cam, kameranya dibuka ya. Untuk absen loh, Bu Mawar, nilai kalian loh ya, ada nilainya loh. Ayo, Ya. yang belum buka kamera, yuk. Ya Bu Ya. Mawar ya, ada nilainya ya Iya. Bu. Iya, Nah, iya. tuh, Ini dengar ya. udah dicatat siapa yang nggak ikut. Ayo, semua buka kamera, yuk. Kita mau foto ya. Ayo, 3. Jadikan 3. Boleh, tangannya begitu. Di tempat kakak ada 4 halaman, ya. Ya, senyumnya manis. Ya, senyum manis. Halaman 3. Oke, semua sudah. Kasih anak-anak baik, thank you, kasih Dika Miss Rahel, semuanya, Bapak, Mama, Papa di rumah, terima kasih. Anak-anak semangat ya, tetap prokes, jangan ke mall dulu ya, nggak boleh ke mall, ditahan di rumah saja kalau tidak berkepentingan. Mekenglah sabar ya, nanti di WA please ya, di Japri ya, oke? Terima kasih. Nah, next time kita akan ada kuis lagi, kita tunggu dulu ya, sabar dulu. Ada kuisnya nanti ya. Oke, kita boleh bubar Kak Sigit? Kita hitung ya, hitungan kelima sama-sama. 1, 2,